atau budaya Spanyol serta kesalahpahaman antar budayanya dari negara lain. Perbedaan komunikasi budaya antara Spanyol dan negara lain dapat menimbulkan berbagai kesalahpahaman budaya yang sering kali terjadi karena perbedaan dalam norma nilai dan cara orang berinteraksi. Berikut adalah beberapa perbedaan utama dalam komunikasi budaya Spanyol yang dapat memicu kesalahpahaman. Yang pertama, gaya komunikasi. Komunikasi di Spanyol cenderung langsung dan ekspresif. Orang Spanyol biasanya berbicara dengan penuh semangat, menggunakan banyak gestur tubuh, dan tidak jarang mengekspresi atau sama lain dalam percakapan. Mereka tidak terlalu menghindari konfrontasi dan seringkali lebih terbuka untuk mengungkapkan pendapat mereka secara jujur. Kesalahpahamannya orang dari budaya yang lebih terhormat atau moderat dalam berbicara seperti Jepang atau beberapa negara Eropa Utara mungkin merasa terkejut atau merasa tidak nyaman dengan orang Spanyol berbicara yang tampaknya terlalu langsung atau agresif. Padahal itu hanya cara mereka berkomunikasi secara terbuka. Yang kedua, penggunaan bahasa nonverbal. Bahasa nonverbal sangat penting di Spanyol. Gestur tangan yang besar, kontak mata yang kuat, dan ekspresi wajah yang jelas sangat umum dalam percakapan sehari-hari orang Spanyol. Cenderung berdiri lebih dekat satu sama lain dalam interaksi sosial yang bisa dianggap sebagai tanda keakraban. Kesalahpahamannya di budaya yang lebih mengutamakan ruang pribadi seperti di banyak negara Skandinavia atau Amerika Serikat, kedekatan fisik ini bisa dianggap sebagai pelanggaran privasi atau ketidaknyamanan. Perbedaan ini dapat menyebabkan rasa tidak nyaman jika tidak dipahami. Yang ketiga, kedekatan terhadap waktu. Orang Spanyol seringkali lebih fleksibel tentang waktu. Mereka cenderung tidak terlalu khawatir jika seseorang datang sedikit terlambat, terutama di konteks sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, jam makan siang terlambat dan jam malam yang lebih panjang adalah hal yang umum di Spanyol. Kesalahpahamannya di negara yang lebih menghargai ketepatan waktu seperti Jerman atau Jepang, ketidakpatuhan waktu bisa dianggap sebagai bentuk ketidaksopanan atau ketidakprofesionalan yang dapat menciptakan kesan negatif tentang orang Spanyol. Yang keempat, hierarki dan keterbukaan terhadap otoritas. Meskipun Spanyol memiliki budaya yang menghormati hierarki, orang Spanyol umumnya lebih egaliter dalam komunikasi sehari-hari, terutama di antara teman dan keluarga. Mereka cenderung tidak terlalu membedakan antara atasan dan bawahan dalam komunikasi formal. Kesalahpahamannya di budaya yang lebih formal atau sangat menghormati hierarki seperti di Korea atau Cina, kurangnya penghormatan terhadap otoritas dalam komunikasi bisa dianggap tidak sopan atau kurang profesional. Yang kelima, gaya bernegosiasi dan bertindak dalam bisnis. Dalam dunia bisnis, orang Spanyol bisa sangat persuasif dan fleksibel. Mereka lebih mengutamakan hubungan pribadi terlebih dahulu dan tidak selalu langsung membicarakan topik bisnis secara formal. Mereka juga cenderung berbicara dengan gaya yang lebih langsung dan terbuka. Kesalahpahamannya, orang dari budaya yang lebih formal dalam berbisnis seperti Jepang atau Inggris mungkin merasa terkejut dengan pendekatan informal dan langsung ini. Mereka mungkin anggapnya sebagai kurang profesional atau tidak terorganisir. Yang keenam, keterlibatan dalam percakapan pribadi. Orang Spanyol cenderung lebih terbuka tentang kehidupan pribadi mereka dalam percakapan sehari-hari, terutama dengan teman dan keluarga. Pertanyaannya tentang kehidupan pribadi, perasaan atau hubungan bisa muncul lebih sering dalam interaksi. Kesalahpahamannya di beberapa budaya seperti di negara-negara Eropa Utara atau Amerika Utara, pertanyaan seperti itu bisa dianggap sangat pribadi atau bahkan tidak sopan jika ditanyakan di luar konteks yang dekat atau persahabatan yang kuat. Yang ketujuh, penghargaan terhadap tradisi. Tradisi sangat dihargai di Spanyol dan banyak aspek kehidupan sosial mereka seperti festival, ritual, agama, dan cara makan dipengaruhi oleh tradisi yang sudah ada sejak lama. Hal ini mungkin tampak sangat penting bagi orang Spanyol dan tidak dapat dipertanyakan. Kesalahpahaman orang dari budaya yang lebih praktis atau modern seperti di Amerika Serikat atau beberapa negara Eropa Barat mungkin merasa kebingungan terhadap keagamaan untuk berubah atau menyesuaikan tradisi di Spanyol.
terutama dalam konteks modernisasi atau perubahan sosial. Yang kedelapan, cara menyelesaikan konflik. Konflik seringkali dibicarakan secara langsung dan terbuka. Meskipun bisa sangat emosional, orang Spanyol lebih terbuka terhadap kontroversi dan menganggapnya sebagai cara untuk menyelesaikan masalah. Kesalahpahamannya di negara dengan budaya yang lebih menghindari konfrontasi seperti Jepang atau banyak negara di Eropa Utara, pendekatan langsung dan emosional terhadap konflik ini bisa dianggap tidak sopan atau mengganggu. Cara menghindari kesalahpahaman. Yang pertama, kontekstual budaya. Ketahui gaya komunikasi dan norma-norma budaya di Spanyol serta perbedaan dengan budaya Anda. Yang kedua, toleransi terhadap perbedaan. Berusaha untuk lebih memahami dan menghargai cara orang Spanyol berkomunikasi meskipun mungkin berbeda dengan kebiasaan Anda. Yang ketiga, gunakan komunikasi yang jelas. Jika Anda merasa kebingungan dalam percakapan atau interaksi, jangan ragu untuk bertanya dengan sopan atau menjelaskan diri Anda secara lebih terbuka. Dengan kesadaran terhadap perbedaan-perbedaan ini, banyak kesalahpahaman dapat dihindari dan interaksi lintas budaya dapat berjalan lebih lancar.